Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Miss Lydia dalam pembelajaran fisika, dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya hukum Archimedes. Sesuai namanya, hukum ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Archimedes. Nah, awal mula mengapa muncul hukum Archimedes ini? Awalnya si Archimedes ini diperintahkan oleh raja. Nah, dia disuruh untuk menentukan apakah mahkota yang dimiliki raja tersebut terbuat dari emas asli atau emas palsu. Dengan peraturan bahwa mahkota tersebut tidak boleh dileburkan atau dihancurkan. Nah, ketika Archimedes memikirkan bagaimana caranya, dia berendam di dalam bak mandinya. Nah, ketika dia mulai berendam di dalam bak mandinya, dia sadar bahwa ketinggian air di bak mandi akan bertambah seiring dengan masuknya dia ke dalam air. Jadi makin masuk dia ke dalam air, artinya air dalam bak mandi tersebut semakin bertambah ketinggiannya. Nah, cara inilah yang dia gunakan untuk mengetahui apakah mahkota tersebut terbuat dari emas asli dengan emas palsu atau emas palsu. Dia harus tentukan terlebih dahulu volume mahkota rajanya. Nah, hal inilah yang sering kita sebut sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri isinya adalah jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat gaya zat cair tersebut. Nah, gini, Miss yakin kalian sudah pernah berenang, oke? Nah, ketika di dalam kolam renang atau ketika kalian berada di luar kolam renang, kalian mau menggendong teman kalian. Nah, Miss yakin kalian pasti merasa bahwa ketika kalian menggendong teman kalian di dalam kolam renang, di dalam air, pasti lebih ringan terasa teman kalian ini dibanding ketika kalian menggendongnya di luar kolam renang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena air akan memberikan yang namanya gaya tekan ke atas. Jadi, kamu ketika menggendong temanmu akan dibantu oleh air untuk menekan teman kamu ke atas, karena air memberikan yang namanya tekanan ke atas. Nah, coba bayangkan lagi ada sebuah gelas penuh yang diisi oleh air. Airnya diisi penuh teratas sampai atas gelas. Oke? Kemudian kamu masukkan ke dalamnya sebuah telur. Otomatis telur kamu ini kan memiliki yang namanya berat. Nah, makanya ketika telur ini masuk, telur ini akan menekan air yang ada di dalam gelas. Nah, air yang di dalam gelas ini juga akan memberikan gaya tekan ke atas terhadap telur. Besarnya gaya tekan yang diberikan ke atas oleh air akan sama seperti gaya tekan yang diberikan oleh telurnya karena pengaruh massa telurnya. Nah, ketika telur tersebut, kan tadi airnya penuh di dalam gelas. Ketika telurnya dimasukkan ke dalam gelas, otomatis akan ada yang namanya air yang tumpah. Oleh karena itu, di hukum Archimedes juga dapat kita ketahui bahwa besarnya gaya angkat zat cair atau gaya angkat zat cair yang ke atas tadi itu bakal nilainya sama dengan berat bendanya dan sama dengan berat zat cair yang tumpah atau air yang tumpah tadi. Nah, di hukum Archimedes juga dikenal yang namanya peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Perhatikan apa perbedaan tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, di tenggelam katanya berat bendanya itu lebih besar dibanding gaya angkat zat cair, atau W-nya bernilai lebih besar dari FA gaya angkat. Nah, tenggelam juga katanya massa jenis bendanya lebih besar dibanding massa jenis air. Rho B, rho benda, lebih besar dibanding rho zat cair. Nah, di peristiwa melayang katanya bendanya itu memiliki berat yang sama dengan gaya angkatnya. Sedangkan massa jenis benda itu bernilai sama besar juga dengan massa jenis zat cairnya. Dan terapung katanya berat bendanya bernilai lebih kecil dibanding gaya angkat zat cair, atau massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Nah, Miss kasih contoh.
Kamu ambil air, kamu ambil juga minyak. Coba kamu satukan, kamu gabungkan, kamu tuangkan sesendok minyak makan atau minyak goreng ke dalam air. Apa yang terjadi? Pasti kamu akan lihat minyak tadi berada di atas air, ya kan? Nah, berada di atas air artinya dia terapung. Tadi terapung katanya massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Kita umpamakan di contoh ini bendanya adalah minyak dan zat cairnya adalah air. Nah, ketika kamu masukkan minyak ke dalam air, maka minyak akan berada di atas dikarenakan minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dibanding air. Nah, jadi massa jenis yang lebih besar akan berada di bawah dan massa jenis yang lebih kecil akan berada di atas. Seperti itu konsepnya. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Katanya di dalam wadah ini ada zat cair yang memiliki massa jenis senilai 10.000 Newton per meter kubik. Sedangkan ada sebuah benda berbentuk kubus yang memiliki massa jenisnya itu 15.000. Oh, coba bandingkan massa jenis zat cairnya dengan massa jenis bendanya. Di sini massa jenis bendanya lebih besar, yakni 15.000. Makanya ketika dicelupkan, benda kamu tadi akan berada di bawah. Nah, berat jenis bendanya lebih besar dibanding berat jenis zat cairnya. Oke, peristiwa yang kedua namanya melayang. Perhatikan, zat cair dengan benda memiliki massa jenis atau rho yang sama, yakni 10.000. Makanya ketika baloknya kamu masukkan, balok kedua ini yang memiliki massa bendanya 10.000 kamu masukkan, maka balok yang massa jenisnya 10.000 ini akan berada di tengah-tengah air. Kalau tadi tenggelam di bawah ya nak ya, bedakan. Kalau melayang itu berada di tengah-tengah air atau kita sebut melayang. Di mana berat jenis bendanya atau massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Nah, yang ketiga, balok ketiga ini ada memiliki massa jenis 4.000. Sedangkan zat cair yang kamu gunakan masih sama seperti contoh sebelumnya, yakni massa jenisnya 10.000. Bandingkan massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. 4.000 dengan 10.000. Makanya massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Makanya ketika kamu masukkan bendanya ini, kubus ini ke dalam airnya, maka yang terjadi adalah benda kamu yang berbentuk kubus ini akan berada di atas air. Makanya disebut mengapung. Nah, mengapung ini terjadi jika berat bendanya lebih kecil dibanding berat jenis zat cairnya. Ini 4.000 lebih kecil dibanding 10.000. Nah, untuk persamaannya sendiri, FA atau gaya angkat bernilai sama dengan rho kali V kali G, di mana rho itu massa jenis zat cair. Ingat ya nak, FA itu gaya angkat ke atas, rho itu massa jenis zat cair, V itu volume, G itu gravitasi. Lihat sudah Miss kasih satuan-satuan internasionalnya. Kalau gaya itu satuannya harus Newton. Jadi kalau belum Newton dikasih tahu di soal, kamu harus kamu rubah ke Newton. Massa jenis zat cair kamu juga satuannya kilogram per meter kubik. Kalau di soal belum kilogram per meter kubik, kamu ganti satuannya jadi kilogram per meter kubik. Begitu juga dengan volume dan percepatan. Miss kasih satu contoh soal. Katanya sebuah balok berukuran panjangnya 0,2 meter, lebarnya 0,1 meter, dan tingginya 0,3 meter. Digantungkan vertikal pada seutas kawat. Tentukan gaya apung balok ketika dicelupkan hanya 3/4 bagian dalam air. Massa jenis airnya yakni 1000 kg per meter kubik. Kamu tulis diketahuinya. Volume total, ingat ya, balok itu volumenya nak panjang kali lebar kali tinggi. Makanya Miss kalikan 0,2 kali 0,1 dikali 0,3, makanya dapat 0,006 meter kubik. Dan rho kamu diberitahu adalah 1000. Tadi kan Miss beritahu rumusnya gaya angkat itu sama dengan rho kali V kali G. V ini volume. Kalau volume maksudnya kalau semua bendanya tercelup ke dalam, berarti semua kamu masukkan nilainya, yakni 0,006.
Tapi yang tercelup katanya hanya 3/4. Berarti nanti kamu yang cari, kamu gunakan volumenya hanya 3/4 bagian. Ya, atau 3/4 dari 0,006. Masukkan angkanya, row-nya itu 1000. Nah, tadi Miss bilang V atau volumenya kan 3/4 bagian dari ini, 3/4 dari 0,006. Makanya Miss bikin 3/4 dikali 0,006 dikali dengan gravitasi Miss pakai adalah 10. Berarti 1000 kali 3/4 kali 0,006 kali 10 sama dengan 45 Newton. Nah, contoh soal kedua katanya massa jenis air laut yakni 1025 kg per meter kubik. Hitunglah berapa volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika air batu tersebut memiliki berat sebesar 2 Newton. Berarti yang diketahui itu rho-nya atau massa jenis air lautnya yakni 1025 kg per meter kubik dan W batunya yakni 2 Newton. Lalu gravitasi yang kamu gunakan adalah 9,8. Boleh juga kamu gunakan 10, kamu pilih yang mana antara 9,8 atau 10 juga boleh. Di contoh ini Miss gunakan 9,8. Nah, yang ditanya katanya hitunglah volume batu, berarti V batunya. Ingat di hukum Archimedes, katanya besar gaya angkat zat cair atau Fa-nya itu bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau W-nya. Makanya Miss pakai persamaan W sama dengan Fa. Ya kan? Fa ini satu kesatuan ya, nah. Fa ini artinya gaya angkat. Oke, nah jadi W-nya tadi kamu gunakan itu 2, kamu gunakan Fa ini tadi kan rumusnya. Nah, perhatikan di persamaan hukum Archimedes Fa itu nilainya rho kali V kali G. Makanya di sini Miss bikin rho kali V kali G. Rho-nya yaitu 1025, G-nya tadi kita gunakan 9,8, V-nya kamu tetap tulis V karena V-nya yang ditanyakan. Nah, lanjut. 1025 kali 9,8 itu 10.045. Karena yang ditanya V, kamu pindahkan V-nya ke sebelah kiri. Nah, jadinya adalah 2 dibagi 1045. Nah, 2 dibagi 1045 itu sama dengan 0,00019 dan tambahi ini nanti satuannya adalah meter kubik. Nah, jadi berapa banyak volume batunya? Volume batunya adalah 0,00019 meter kubik. Nah, penerapan hukum Archimedes. Di sini Miss kasih satu buah contoh soal penerapan hukum Archimedes adalah kapal selam. Kita tahu bahwa kapal selam itu posisinya bisa naik ke atas permukaan, bisa dia melayang di dalam air laut tersebut, atau bisa dia berenang sampai ke dasar. Nah, kenapa dia bisa berubah posisi mulai dari melayang, terapung, atau tenggelam di dasar? Karena kapal selam bisa mengatur berat kapal tersebut. Nah, jadi bagaimana cara mengatur berat kapal selam? Ketika dia mau naik ke atas, otomatis dalam keadaan terapung, nah dia harus menurunkan massa jenisnya atau beratnya. Nah, caranya bagaimana? Dia kurangi kadar air di dalam kapal tersebut, dikeluarkannya air yang ada di dalam kapal. Sedangkan ketika dia mau turun melayang, artinya dia harus menambah berat kapalnya. Otomatis dia harus memasukkan sebagian air ke dalam kapal supaya berat kapal tersebut semakin besar dan mengakibatkan kapal tersebut bisa turun hingga mencapai posisi melayang. Nah, dia mau turun lagi nih ke posisi tenggelam, ke dasar laut. Otomatis dia harus terus menambah air laut itu masuk ke dalam kapal hingga posisinya sampai bisa turun ke dasar. Dan ketika sudah sampai di dasar, dia mau naik lagi ke atas permukaan, otomatis posisi terapung. Dia harus keluarkan air yang ada di dalam kapal sehingga beratnya itu berkurang dan mengakibatkan kapal tersebut bisa naik sampai ke atas. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian dapat mengerti. Dan apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Buat yang bertanya, nanti Miss kasih nilai lebih.
Dan apabila ada hal yang mau ditanyakan, selain di kolom komentar, boleh tanya ke WA pribadi Miss. Oke, sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.